Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Takifah Alvesa dengan NIM 2213040185, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan topik dasar-dasar pemasaran syariah. Membahas tentang pemasaran. Pemasaran merupakan hal yang familiar kita dengar. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dengan namanya pemasaran. Namun, apa sih itu pemasaran? Jadi, pemasaran secara etimologi itu adalah suatu proses, cara, dan pembuatan pemasaran barang dagangannya. Sedangkan menurut terminologi, pemasaran itu keinginan dan permintaan atau sering dikenal dengan needs, wants, dan demands. Jadi, pemasaran itu adalah kegiatan oleh produsen dalam mempromosikan produknya dengan berbagai aktivitas seperti periklanan, penjualan, dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan konsumen. Dapat diartikan juga, pemasaran merupakan pendistribusian dan pengenalan produk kepada konsumen. Di dalam pemasaran syariah ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman bagi para produsen dalam memasarkan produknya. Yang pertama itu ada prinsip kejujuran. Jujur berarti artinya benar dan tidak berbohong. Nah, prinsip ini merupakan prinsip yang paling utama, tidak dapat ditinggalkan. Dengan bersikap jujur dalam berbisnis akan menciptakan suasana yang tenang dan harmonis dalam dunia wirausaha. Seperti Rasulullah SAW yang berpegang teguh pada kejujuran pada saat beliau berdagang, yaitu dengan menyampaikan dengan jujur dan jelas mengenai produk yang didagangkannya. Adapun prinsip kejujuran ini terbagi atas 3 aspek. Yang pertama itu jujur dalam kualitas produk. Artinya di sini adalah seorang produsen harus menyampaikan dengan baik dan benar tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai kualitas produk yang ditawarkannya. Pada era pemasaran modern ini dapat diterapkan dengan menjelaskan komposisi dan komponen-komponen yang tersusun di dalam sebuah produk tanpa ada yang ditutup-tutupi, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk yang didagangkan. Jika ada kecacatan, maka dijelaskan kepada si konsumen. Yang kedua ada kejujuran mengenai harga. Jujur dalam harga ini artinya adalah menetapkan harga sesuai dengan kualitas dari produk, sesuai dengan modal yang dikeluarkan untuk mempromosikan produk yang didagangkan. Di sini produsen tidak boleh melebih-lebihkan harga karena bisa saja harga yang dilebihkan tadi tidak sesuai dengan modal dalam memproduksi suatu produk. Yang ketiga itu ada kejujuran dalam hal pelaporan keuangan. Biasanya hal ini ditemukan pada usaha berskala besar. Pelaporan keuangan ini harus sesuai dengan pencatatan uang keluar, uang masuk, bagaimana modal dan keuntungannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan pemutaran modal untuk mencapai sebuah usaha yang sukses. Prinsip yang kedua itu ada keadilan. Adil berarti artinya setara. Di dalam pemasaran syariah, adil di sini artinya produsen itu saat melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mementingkan keuntungannya saja, tapi juga memikirkan keuntungan dari konsumen. Contohnya tadi seperti penetapan harga. Konsumen tidak boleh menetapkan harga terlalu tinggi karena harga terlalu tinggi ini hanya akan menguntungkan bagi produsen namun merugikan bagi konsumen. Nah, kerugian inilah menimbulkan kezaliman kepada konsumen. Disinilah timbul ketidakadilan tadi, karena di satu sisi mendapatkan keuntungan sedangkan
sedangkan pihak lainnya mendapatkan kerugian. Yang terakhir itu ada prinsip kemanfaatan. Manfaat artinya itu adalah kegunaan. Di sini produsen itu harus memperhatikan manfaat dari produk yang didagangkan itu benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Adapun aspek-aspek kemanfaatan itu, yang pertama itu manfaat nyata. Artinya di sini produsen itu harus menjual produk yang benar-benar bermanfaat, produk yang fungsinya masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari si konsumen. Contohnya pada pedagang elektronik. Nah, di sini pedagang elektronik hanya akan menjual produk elektronik yang masih bisa digunakan, sehingga manfaatnya jelas untuk si konsumen, bukan memperdagangkan produk elektronik yang sudah tidak pakai, ya, seperti elektronik yang rusak gitu. Yang kedua itu adalah manfaat kesehatan dan kesejahteraan. Di sini produsen itu hanya boleh menjual produk yang aman dan melindungi keselamatan nyawa si konsumen. Contohnya saja, produsen penjual makanan hanya boleh menjual makanan yang mengandung vitamin yang dapat mendukung kesehatan dari konsumen. Sebaliknya, produsen tidak boleh menjual makanan yang mengandung bahan-bahan beracun yang dapat membahayakan nyawa si konsumen. Yang terakhir itu ada kemanfaatan kebaikan moral. Artinya di sini adalah produk yang ditawarkan itu harus produk yang tidak meninggalkan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam tadi. Karena hal ini tentu akan merusak moral si konsumen karena meninggalkan prinsip-prinsip yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu adalah produk-produk yang mungkin mengandung unsur pornografi ataupun porno aksi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon diberi kemaafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.